cara daftar DTKS DKI 2023, dan kriteria penerima KJP Plus tahap 2 tahun 2023. Berikut informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube aku, Karin Febrianti Valentini. Sebelumnya diketahui Pemprov DKI Jakarta telah menyampaikan pembukaan verifikasi KJP Plus tahap 2 tahun 2023 melalui Disdik DKI Jakarta yang dibuka sejak tanggal 11 September lalu, di mana verifikasi ulang ini dilakukan untuk memastikan ketepatan target penerima manfaat KJP Plus tahap 2 yang sudah tercatat dalam sistem untuk meminimalisir kesalahan data KJP Plus. Nah, ini untuk jadwalnya, yaitu untuk pematenan data di tanggal 8 September sampai dengan 10 September, kemudian mutasi data calon penerima di tanggal 11 sampai dengan 22 September, verifikasi ulang KJP calon penerima di tanggal 11 sampai dengan 25 September, pengumuman calon penerima di tanggal 9 Oktober sampai dengan 13 Oktober, kemudian verifikasi dan persetujuan Kepala Dinas Pendidikan di tanggal 16 sampai dengan 17 Oktober, dan terakhir penetapan penerimaan keputusan gubernur di tanggal 18 sampai dengan 31 Oktober 2023. Untuk bisa melakukan verifikasi ulang, Pemprov DKI Jakarta akan mengacu pada data terpadu kesejahteraan sosial DKI Jakarta. Jadi untuk mengetahui dan menentukan daftar penerima bansos KJP Plus tahun 2023 ini, yaitu melalui data DTKS DKI. Nantinya warga yang masuk dalam DTKS akan diusulkan sebagai penerima bansos dari Pemprov DKI yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah. Nah, untuk pendaftaran DTKS tersendiri, kalian bisa lakukan secara online, yaitu melalui laman resminya dtks.jakarta.go.id. Nah, di sini kalian bisa klik yang buat akun pendaftaran. Nah, kemudian kalian bisa masukkan nick, nama lengkap, alamat email, nomor telepon, buat kata sandi, kemudian nanti kalian ulangi lagi kata sandi yang kalian buat tadi, dan klik daftar, teman-teman. Nah, itu yang secara online-nya. Tapi bagi yang mengalami kendala ketika melakukan pendaftaran secara online, kalian bisa kok datang ke kelurahan sesuai dengan domisili dengan membawa KTP dan KK asli. Kemudian ini adalah tahapan untuk pendaftaran DTKS ya, teman-teman. Jadi dimulai dari sosialisasi, kemudian pendaftaran, kemudian pengolahan data, hingga akhirnya akan ditetapkan DTKS-nya oleh Kementerian Sosial. Selanjutnya ke kriteria penerima manfaat KJP Plus, teman-teman. Yang pertama, peserta didik dengan usia 6 hingga 21 tahun. Kemudian yang kedua, terdaftar sebagai peserta didik pada satuan pendidikan negeri ataupun swasta di DKI Jakarta, memiliki NIK sebagai penduduk DKI Jakarta dan berdomisili di Jakarta, memenuhi kriteria khusus penerima bantuan sosial, yaitu terdaftar dalam DTKS, kemudian diusulkan oleh Kepala Dinas Sosial untuk anak panti sosial, kemudian anak penyandang disabilitas, dan anak dari penyandang disabilitas. Diusulkan oleh Kepala Dinas Perhubungan untuk anak dari pengemudi Jaklingko yang mengemudi mikrotrans. Kemudian diusulkan oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Transmigrasi dan Energi untuk anak penerima Kartu Prakerja Jakarta. Kemudian ATS yang sudah terdaftar dalam satuan pendidikan berdasarkan rekomendasi dari Lurah. Dan yang terakhir diusulkan oleh Kepala Bidang PAUD Dikmas Dinas Pendidikan untuk peserta didik lembaga khusus pelatihan dengan masa kursus minimal 6 bulan mulai dari tahap 2 tahun 2020. Oke, jadi itu adalah informasi mengenai cara daftar DTKS DKI dan kriteria penerima KJP Plus tahap 2. Dan sekarang sudah memasuki langkah verifikasi ulang. Oke teman-teman, mungkin sekian untuk informasi hari ini. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.